Oke, kembali lagi sama gua si Kerempeng di sini. Sebelumnya gua mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin segala sikap dan tutur kata gua selama ini yang sekiranya membuat kalian gak nyaman. Gua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di video kali ini gue mau ngebahas mengenai iOS 18.4 yang udah dirilis secara resmi. Tapi kali ini gue mau ngebahas khusus untuk iPhone yang nggak support Apple Intelligence ya. Untuk versi fullnya kalian bisa tonton aja video-video tech review lainnya, udah banyak yang bahas terlebih dahulu. Sorry juga gue baru bisa kasih video barunya hari ini karena ya lu tau sendiri lah suasana lebaran kan, jadi banyak kegiatan keluarga yang harus gue ikutin. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, ini dia untuk iOS-nya 18.4 di iPhone yang non Apple Intelligence ya. Di sini gua testingnya pakai iPhone 11. Kita bisa cek sendiri untuk build numbernya itu 18.422E240. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.4, pastikan untuk build numbernya sama seperti ada di iPhone gue ini. Untuk size update-nya gue lupa screenshot, tapi kalau untuk rata-ratanya itu ada di 7,5 ke atas ya, 7,5 sampai 8 GB-an, nggak akan lebih sampai 8 GB. Jadi buat kalian yang mau update, pastikan untuk iPhone storage itu mencukupi ya untuk update ke 18.4 ini. Dan selain iOS, Apple juga kasih update di device yang lainnya ya. Di sini ada iPadOS 18.4, ada macOS 15.4, ada tvOS 18.4, visionOS 2.4, ada iOS juga versi lawas 16.7.11, iPadOS-nya juga sama 16.7.11. Yang lebih lawas lagi ada iOS 15.8.4 dan juga iPadOS-nya ya 15.8.4. Jadi buat kalian yang punya semua device tadi mau update ke software yang udah diperbarui sama Apple, tinggal update aja dan pastikan backup terlebih dahulu untuk device-device yang kalian punya tersebut. Sekarang kita akan bahas fitur baru pertama yang ada di iOS 18.4 untuk iPhone 11 ini non Apple Intelligence, yaitu ada di bagian Control Center. Kita bisa slide aja kayak gini. Nah, di bagian Control Center ini kita ditambahin section ya bernama Ambience Music. Kita bisa tap aja tanda plus di sini. Kita add control, kita tulis aja music. Nah, di sini ada ambient music, ada sleep, ada chill, ada productivity dan juga ada well-being. Kalian bisa pilih aja salah satu sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya di sini gue pencet yang sleep ya. Gue tap, dia langsung muncul di bagian sini. Misalnya mau gue tambahin lagi yang chill, yang productivity, well-being-nya nggak usah. Kita tinggal tap aja ke gini. Dia akan langsung munculin musik ya di sini. Musik yang berkenaan dengan sleep tadi, karena gue pencetnya yang sleep, ini kita tinggal gedein aja. Cuma nggak usah lama-lama karena ngeri copyright ya. Jadi intinya untuk si fitur ini tuh dia memberikan musik gratis sesuai dengan ambience tadi ya. Ada sleep, ada chill, sama ada productivity. Kalau misalnya kan lagi kerja nih terus butuh background musik biar lebih semangat lagi kerjanya, tinggal pencet aja di bagian productivity di sini. Nah, dia langsung munculin ya untuk musiknya yang berkenaan dengan productivity tadi. Cuman ini tetap gua harus pause karena copyright. Intinya untuk section Control Center dari Ambience Music ini gratis ya. Kalian nggak perlu langganan Apple Music dulu untuk dapetin musiknya. Tinggal tambahin aja sectionnya di Control Center sini. Lalu pencet salah satunya, maka dia akan langsung munculin musik yang berkenaan dengan kegiatan kalian tadi. Terus di Control Center juga sekarang ada perubahan sedikit ya di bagian icon ini nih. Kan ada icon kecerahan sama ada icon sound nih. Yang mana kalau misalnya di 18.3.1.2 itu juga pas gua tarik kayak gini nih. Nah, dia tuh gelap si gambar soundnya ini nih, si icon soundnya tuh dia berwarna abu-abu. Sekarang dia warnanya putih tetap terang karena memang si backgroundnya kan dia agak gelap ya. Jadi diubah jadi lebih terang dan menurut gua bagus ya. Jadi nggak nyaru sama si background gelapnya tadi. Karena kalau misalnya ini warna abu-abu, ini abu-abu juga ya, jadi kelihatan nyaru gitu ya. Jadi ini udah bagus dibikin warna putih kayak gini. Pas dia soundnya 0% pun ada garisnya juga warnanya putih ya. Ini berlaku juga untuk si kecerahannya ya. Kalau gue tarik gini, tuh dia tetap warna putih. Lo bisa lihat sendiri sini. Karena sebelumnya kalau misalnya gue tarik kayak gini kan warna kuning nih. Pas gue tarik kayak gini dia warnanya tuh abu-abu di iOS 18.3 sebelumnya. Selanjutnya ada di aplikasi App Store ya. Kita tap aja App Store di sini. Terus kita pilih salah satu aplikasi yang mau kita download. Misalnya gue ketik aja Mobile Legends. Gue tap di sini, ini kan belum di-download ya. Sekarang tuh kita dikasih fitur pause atau jeda ya pada saat kita mengunduh salah satu aplikasi yang ada di App Store ini. Contohnya di sini gue download, tap kayak gini. Nah, dia ada tanda pause-nya ya. Di sini lo bisa lihat sendiri. Jadi kalau gue tap kayak gini, dia langsung ngejeda ya, langsung resume gitu kalau misalnya kita mau resume lagi. Dan kalau gua tap resume di sini, dia akan langsung melanjutkan downloadnya. Sebenarnya ini tuh fitur simple ya, cuman belum ada di iOS sebelumnya. Tentu ini bermanfaat banget buat yang suka download aplikasi besar tapi takut gagal karena koneksi seluler atau wifi-nya yang nggak stabil. Kalian bisa jeda aja terlebih dahulu dan resume lagi kalau misalnya jaringannya udah stabil.
Ya paling itu aja perubahan kecil yang ada di 18.4 untuk iPhone non Apple Intelligence ya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai bugs yang gue rasain selama gue pakai iPhone kedua gue ini di iPhone 11. Yang pertama itu ada di bagian aplikasi. Kalau kita select kayak gini, untuk si notifikasinya itu sebenarnya jaraknya kayak agak lebih longgar gitu ya gue ngerasanya. Masih sama di 18.4 beta berapa gitu gue sempat ngerasain. Dan di 18.4 yang versi resmi ini dia tetap sama tuh ya. Jaraknya tuh agak lebih longgar. Nggak tahu sih ini perasaan gue atau gimana, tapi memang agak lebih longgar sih dari 18.3 kemarin. Jarak antara aplikasi ini ya, di aplikasi message sama si Instagram itu kayak lebih longgar gitu. Jadi kayak lebih rapat kayak di 18.3 kemarin. Gue sih ngerasanya kayak gitu. Yang kedua itu ada di bagian perpindahan lensa, yang mana itu bugs udah lama banget belum di fix sama Apple. Kalau kita pergi ke bagian kamera, lalu video, ini kan ada 0,5 ya, sampai bosan gue ngejelasinnya. Ini dari ultrawide ke lensa wide, kalau kita tap lensa wide-nya, dia masih patah ya perpindahannya. Tuh, dari ultrawide ke lensa wide, jadi kayak sek gitu, shaky gitu untuk si perpindahannya, geter. Dan itu masih dirasain sampai 18.4 ini, kalau nggak salah dari 18.2 deh. Belum di fix juga sama Apple. Gua nggak tahu ini bugs atau gimana, karena memang udah dua major iOS ya belum di fix sama Apple. Bisa jadi memang ini bukan bugs ya, memang sengaja Apple bikin kayak gini. Terus perpindahan lensa dari depan ke belakang juga sama ya. Gue sempat ngalamin bugs pada saat kita tap kayak gini tuh dia blur gitu. Perpindahannya lama pada saat gue mau pakai kamera depan ataupun kamera belakang, dari depan ke belakang ataupun belakang ke depan. Itu gue ngerasain masih sama. Ada delay 1,5 sampai 2 detik dulu baru dia munculin kamera yang kita mau. Oh ya, di bagian notifikasi gue juga sempat ngalamin bugs tumpang tindih ya, crash gitu, nggak mau di scroll. Jadi pada saat gue buka notifikasi, notif dari aplikasi-aplikasi ini tuh dia numpuk-numpuk gitu, jadi tiban-tibanan dan nggak bisa di scroll, nge-crash gitu, yang nge-freeze. Itu gue alamin di beta berapa gitu, di 18.3.1 juga gue sempat ngalamin. Tapi di 18.4 ini sih sampai saat ini masih aman ya, nggak ada masalah sama sekali ya. Semoga aja kedepannya nggak ada bugs kayak gitu lagi. Overheat gue masih alamin di 18.4 untuk iPhone 11 dan juga iPhone 15 Pro Max gua, terutama pada saat kalian buka kamera, rekam video, pilih yang HD 60 fps ataupun 4K 30 ataupun 60 fps, rekam 1 menit ke atas itu udah langsung panas ya HP-nya. Apalagi iPhone 15 Pro Max yang pertama kalinya rilis itu udah dikasih isu overheat tadi. Tapi kalau untuk yang lainnya, penggunaan gua sehari-hari, scrolling sosial media, ngegame sesekali itu nggak terlalu panas ya. Kecuali kalian ngegamenya tuh di atas 2-3 jam itu baru kerasa. Solusinya ya pakai cooler. Performa sebenarnya masih aman-aman aja ya penggunaan beberapa hari ini. Gue baru bikin video kan hari ini, itu rilisnya udah 2 hari lalu kalau nggak salah. Nggak ada masalah sama sekali sih, masih aman pada saat gue pakai. Gue udah tes juga untuk Geekbench score-nya, kalian bisa cek ya. Mungkin untuk perbandingan angka juga. Buat kalian yang senang dengan skor Geekbench, gue udah tes juga untuk CPU dan GPU-nya. CPU-nya gue dapetin di angka 1738 untuk singlenya, multicore-nya di 3916. Ini untuk yang 18.4. Kalau kita compare dengan 18.3.2 terakhir itu ya, gue udah tes itu di 1750, sementara untuk multinya di 3844. Ada penurunan sedikit dari singlenya dan penaikan sedikit dari multicore-nya. Sementara untuk GPU benchmark-nya itu gue dapetin di angka 13.607 untuk yang 18.4. Dan 18.3.2-nya di 13.971. Jadi ada penurunan juga ya, sedikit juga. Nggak terlalu signifikan dan tetap aja ini cuma skor data angka. Nggak berpengaruh secara keseluruhan untuk penggunaan kalian sehari-hari. Baterai irit atau enggak, sebenarnya masih sama aja gue pakai karena memang ini udah servis ya untuk baterai health-nya 79%, karena memang udah gue gunakan selama 3 tahun kalau nggak salah deh. Gue pakai iPhone 11 ini belum diganti, baterainya masih originalnya. 10 hari terakhir ya screen on time-nya sekitar segini, di 7 jam ya, 6-7 jam. Masih tergolong normal untuk gue pribadi, yang pakainya cuman ya sosial media tuh lo bisa lihat sendiri. Penggunanya Instagram, TikTok, WhatsApp, ya paling itu aja sih untuk iPhone ini. Jarang gue pakai ngegame karena memang gue sering ngegame sekarang sih lebih sering di 15 Pro Max ataupun di iPad ya. Jadi penggunaan iPhone 11 ini nggak diperuntukkan untuk ngegame ya akhir-akhir ini, terutama di 18.3.2 dan juga 18.4 ini. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas ya dari 18.4 yang untuk iPhone non Apple Intelligence. Sampai saat ini sih iPhone 11 gue masih tergolong aman, nggak ada crash ataupun bugs ya. Paling bugs tadi yang udah gue sebutin, kamera, terus tumpang tindih yang sempat terjadi, perpindahan lensa kamera dari ultrawide ke wide, dan juga perpindahan dari kamera depan ke belakang. Sisanya sih masih aman-aman aja. Jadi buat kalian yang pakai iPhone non Apple Intelligence, iPhone 15 ke bawah, coba deh sharing pendapat kalian di kolom komentar yang udah update ke 18.4 ini. Kira-kira ada bugs apa
rusak, terus ada masalah apa, atau bahkan ada bugs yang sebelumnya kalian alamin, itu udah di fix sama Apple di 18.4 ini. Silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like ya. Like dan subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.